Anda pasti pernah mendengar istilah seni grafis. Apakah kamu sudah mengenalinya lebih banyak tentang seni grafis? Jika belum, di video ini kami bisa menjelaskan lebih dalam tentang seni grafis. Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Arista Widya, absen 16. Saya Jovita Nurstiosa, absen 15. Saya Naila Saharani, absen 25. Dan saya Anissa Agustina Rahmawati, absen 4. Secara etimologi, grafis berasal dari bahasa Yunani yaitu graphein yang berarti menulis atau menggambar. Sedangkan dalam bahasa Inggris, grafis berasal dari kata graph atau graphic yang berarti memiliki arti membuat tulisan. Ada dua penjelasan tentang sejarah seni grafis. Dua pendapat tentang sejarah seni ini akan dijelaskan pada poin ini. Pendapat pertama, berdasarkan penemuan seni cetak grafis tertua di area timur dunia, atau lebih tepatnya di negeri Tiongkok. Di Tiongkok, seni ini digunakan untuk menggandakan tulisan dengan aroma religius. Pendapat kedua tentang sejarah seni grafis adalah tentang kemunculan seni grafis sudah ada sejak zaman purba. Hal ini ditunjukkan adanya penemuan cap-cap tangan di area dalam gua prasejarah, termasuk di daerah Sulawesi. Seni grafis mulai muncul di negara Indonesia adalah sekitar tahun 1950-an. Selanjutnya, seiringnya berkembangnya zaman, teknik cetak grafis sudah mulai banyak digunakan pada seni terapan untuk membuat suatu poster-poster perjuangan. Indonesia sendiri memiliki tokoh-tokoh penting dalam perkembangan seni ini. Beberapa di antaranya adalah Suromo dan Abdul Salam dari daerah Yogyakarta. Selain itu, ada juga Baharudin Marasutan dari Jakarta dan Mokhtar Apin dari Bandung. Jenis karya seni grafis. Karya seni ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis yang dilihat berdasarkan cara membuatnya. Secara umum, proses pembuatannya terdiri dari beberapa teknik. Jika Anda ingin tahu lebih jauh tentang apa saja jenis karya seni grafis berdasarkan cara membuatnya. 1. Teknik cetak tinggi atau relief. Cetak tinggi merupakan suatu proses memperbanyak gambar melalui alat cetak. Cetak tinggi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan bagian menonjol seperti relief. Area yang akan digunakan untuk mencetak gambar dan disebut sebagai bagian acuan atau plat. Cetak tinggi merupakan sebuah teknik yang bisa membuat suatu cetakan seperti stempel, yaitu membuat suatu relief dengan cara mencukil bahan seperti kayu atau karet. Hal ini dilakukan agar dapat mencetak gambar sesuai dengan keinginan. Beberapa teknik yang ada dalam cakupan cetak tinggi atau relief adalah seperti woodcut, metal cut, bank graving, relief etching, lino cut, rubber stamp, foam printing, potato printing. 2. Teknik cetak datar atau litografi. Cetak datar merupakan suatu proses kimia yang bisa membuat sebagian permukaan datar menolak tinta. Litografi adalah teknik yang digunakan untuk melakukan cetak datar. Menurut sejarahnya, litografi adalah suatu teknik yang telah ditemukan oleh Alois Senefelder pada tahun 1798. Teknik ini bisa terjadi karena ada suatu tolakan kimia, minyak terhadap air. Selain itu, batu litografi adalah media gambar yang akan dicetak menggunakan tinta atau alat gambar dengan basis minyak. Selain itu, media lain yang bisa digunakan untuk cetak datar adalah seperti lempengan logam agar bisa lebih menikmati proses kerjanya. 3. Teknik cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam yang mana merupakan salah satu jenis seni grafis yang memanfaatkan klis dalam. Secara mudahnya, teknik cetak dalam merupakan suatu teknik yang bagian dalamnya menyerap tinta dan akan membekas pada kertas.
Proses cetak dalam biasanya akan dibuat menggunakan bahan cetakan yang berasal dari aluminium ataupun kuningan yang pada bagian permukaannya ditoreh. Karena hal tersebutlah bisa dihasilkan goresan yang begitu dalam. Beberapa jenis cetak dalam adalah seperti etsa, mesoitin, 3-point, dan lainnya. 4. Teknik cetak tembus atau saring. Cetak tembus atau saring merupakan suatu proses cetak yang memanfaatkan layar dengan kerapatan tertentu. Teknik cetak tembus ini juga kerap dikenal dengan sebutan sablon atau seni grafik. Umumnya teknik cetak tembus dibagi menjadi dua, yaitu teknik stensil dan teknik sablon. Contoh paling mudah dari teknik cetak tembus adalah pada kaos yang menggunakan sablon, spanduk, undangan, dan lainnya. Itulah beberapa jenis seni grafis jika dilihat berdasarkan teknik atau cara pembuatannya. Setiap jenis seni grafis tersebut terbilang mudah ditemukan hasil jadinya untuk saat ini. Artistik ini tidak berhubungan dengan tujuan komersial ataupun tujuan lainnya. Namun tetap saja, di dalam fungsi artistik seni grafis memiliki beberapa hal penting seperti di bawah ini. Sebagai media berekspresi bagi peran seniman atau pembuatnya, sebagai bentuk wadah yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan, sebagai media untuk menyalurkan hobi maupun minat, sebagai media apresiasi untuk karya seni. Fungsional, di mana fungsi fungsional ini akan dilihat berdasarkan nilai guna dan pemanfaatannya. Fungsi fungsional juga memiliki beberapa hal penting. Beberapa hal penting tersebut adalah sebagai berikut ini. Sebagai media untuk memberikan informasi, sebagai bentuk promosi suatu produk, sebagai alat atau media persuasif dalam suatu kampanye yang dilangsungkan, sebagai media penghias atau instrumen pelengkapan tambahan dalam suatu karya, sebagai suatu karya seni pelengkap pada suatu objek. Yang pertama adalah mempercepat proses pekerjaan. Sebagai contohnya adalah ketika Anda membuat suatu proposal perusahaan secara mendetail dalam bentuk tulisan. Namun dengan adanya bantuan dari seni grafis, pekerjaan tersebut bisa dibuat menjadi lebih cepat dan simpel, di mana nantinya proposal dalam bentuk tulisan bisa diaplikasikan menjadi bentuk gambar seperti menggunakan baliho atau media lain. Manfaat yang kedua adalah sebagai media penyampaian pesan. Hal ini karena karya seni grafis memiliki sisi menariknya tersendiri dibandingkan dengan penggunaan kata-kata menonton. Rasa-rasanya masyarakat akan lebih tertarik terhadap objek informasi yang di dalamnya terdapat suatu gambar. Hal ini juga menjadi salah satu alasan jika media seperti spanduk atau media lainnya menggunakan sentuhan seni grafis di dalamnya. Manfaat yang berikutnya adalah bisa menjadi metode atau tempat penyampaian perasaan seseorang ketika orang tersebut memang tak bisa mengungkapkan perasaannya melalui rangkaian kata-kata. Adanya seni ini bisa membuat suatu hasil gambar menjadi lebih indah, menarik, dan memiliki kesan tersendiri. Karena hal tersebutnya, banyak orang akan lebih suka memperhatikan karya seni grafis. Penjelasan di atas merupakan beberapa manfaat yang diberikan dari adanya seni grafis dalam kehidupan sehari-hari. Seni grafis versus desain grafis. Perbedaan antara seni grafis dan desain grafis adalah pada fokus risetnya. Riset seni grafis berfokus pada area objek seni, sedangkan riset desain grafis berfokus pada area audiens. Desainer grafis biasanya akan menjadi penghubung antara pemilik produk atau perusahaan dengan konsumen atau audiens, sehingga seorang desainer grafis berperan sebagai komunikator. Sangat berbeda dengan seniman grafis yang menyampaikan hasil karyanya langsung kepada audiens tanpa komunikator. Masa dinasti Cina. Cukilan kayu merupakan teknik yang paling tua ditemukan. Karya cetak di atas bidang kayu ditemukan di negeri Cina yang disebut Wo Guo Qin Ne Guang
adalah suatu karya yang dianggap pusaka oleh umat Buddha di sana. Karya itu dipesan oleh Kaisar Sataku dari Jepang yang memerintah sekitar tahun 762 sampai 769 Masehi. Masa abad ke-15. Pada masa Eropa, cukilan kayu baru dikenal pada permulaan abad 15 yang bersamaan dengan masuknya bahan kertas dari Tiongkok. Perkembangan seni grafis diawali sebagai alat untuk memperbanyak kartu-kartu mainan dan gambar-gambar yang melukiskan suasana keagamaan atau mengilustrasikan cerita-cerita dari kitab suci Injil. Karya-karya cukil kayu masih berwarna hitam putih dan secara visual masih terlihat mengandalkan kekuatan garis-garis dari hasil cukilan dibandingkan dengan unsur bidang masih jarang dan hasilnya pun masih terlihat sederhana. Pada tahap selanjutnya, mulailah penggambaran bidang-bidang mulai terlihat yang banyak dikembangkan oleh seniman-seniman dari Florence, Prancis. Mereka mulai berkomposisikan garis-garis dengan bidang-bidang. Hans Holbein dan Albert Dürer adalah dua orang seniman cukil yang cukup ternama pada masa itu, yang diakui penggambarannya cukup indah secara visual dan estetis. Dari era cukil kayu hitam putih, mulai berkembanglah ke era cukil kayu berwarna yang lebih memperkaya nilai artistik dari hasil karya cukil kayu. Cara pewarnaan masih dilakukan secara langsung setelah hasil cetak hitam putih dihasilkan, bukan pada pelumuran tinta berwarna di bidang atau matriks cukilan sebelum dicetak. Masa abad ke-18. Teknik cukilan kayu lainnya di samping cukil kayu adalah menoreh atau menggores di atas bidang kayu. Tercatat pada akhir abad 18, Thomas Bewick adalah seniman yang dianggap pionir yang cukup baik mengembangkan teknik ini, yang akhirnya banyak berkembang luas pada masa ini. Masa abad ke-20. Perkembangan seni grafis di Indonesia. Seni grafis di Indonesia awalnya merupakan media alternatif selain melukis dan mematung bagi para seniman murni. Seni grafis baru muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Kemudian teknik cetak grafis juga mulai banyak digunakan dalam seni terapan untuk membuat poster-poster perjuangan. Tokoh penting seni grafis dari Indonesia adalah Suromo dan Abdul Salam dari Yogyakarta. Kemudian ada juga Baharudin Marasutan dari Jakarta dan Mokhtar Apin dari Bandung. Contoh karya seni grafis Indonesia. Polaroid ialah kamera instan pertama yang dibuat oleh ilmuwan Edwin H. Lain pada tahun 1948. Inovasi ini diladari oleh pertanyaan dari anak lain tentang mengapa seseorang tidak bisa melihat hasil foto dalam waktu singkat. Pertanyaan Putri lain berhasil terjawab. Produk kamera instan tersebut menjadi populer di Indonesia. Cara paling mudah untuk menemukan Polaroid ialah lewat tukang foto keliling di kawasan Monas dan Taman Mini Indonesia Indah pada awal tahun 1990-an. Pada zaman itu, tukang foto tersebar di sejumlah sudut kawasan wisata. Mereka semangat menawari pengunjung untuk berfoto dan tawaran itu bersambung positif.